pada siang hari ini kita bersorak-sorai bersuka cita buat Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya. Dalamku ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan punya rancangan yang indah. Sama-sama lambaikan tanganmu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Haleluya, Jesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan.
pujiannya dengan sungguh-sungguh. Yesus sukacitaku. Oh Yesus, Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau baik, haleluya. Kau dahsyat Tuhan.
semua berbahasa roh. Berbahasa roh. Hati kami meluap dengan ucapan syukur ya Tuhan. Karena pada waktu kami memuji, menaikkan penyembahan bagi Tuhan, melalui lagu yang keluar dari hati kami, meluncur dengan lidah bibir kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pada waktu Engkau hadir, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Engkau mengubahkan hidup kami, bahkan menyembuhkan yang sakit, memberkati yang dalam kekurangan, memberikan kekuatan kepada yang lemah, letih, lesu. Dan kami percaya Tuhan, firman yang sementara akan kami dengarkan ini benar-benar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Mari Tuhan, ajarkan kepada kami sesuatu tentang firman-Mu, supaya kami lebih mengerti, lebih dalam lagi. Kami berubah dalam hidup kami ini ya Tuhan, menghadapi masa-masa yang seperti ini. Pengurapan-Mu atas kami semuanya, juga kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara silakan duduk, dan sekarang kita memasuki firman Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semuanya ini karena anugerah Tuhan. Katakan sama-sama, anugerah Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar dan saya mendapatkan begitu banyak berita bahwa ada sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita, dikarenakan karena mereka memang sudah saatnya Tuhan panggil ya melalui sakit, ya kita tidak asing lagi virus corona, saudara-saudara ya. Maka itu mari kita berjaga-jaga, kita memiliki hikmat supaya ya walaupun memang semuanya itu adalah kehendak Tuhan, tetapi apa salahnya kita berlaku bijaksana. Amin. Nah, di bulan pertama, di minggu pertama bulan Februari ini, seperti biasanya pada minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus, saudara-saudara. Dan sambil saudara mempersiapkan firman Tuhan, ya juga persiapkan perjamuan kudus supaya nanti pada waktu kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, semuanya telah tersedia dengan baik. Saudara, saya akan menyampaikan seperti apa yang sudah menjadi jadwal kita, yaitu tema kita di bulan Februari ini adalah inovasi adalah perubahan. Katakan sama-sama, inovasi adalah perubahan. Nah, subtema yang akan saya khotbahkan pagi hari ini adalah perubahan adalah keharusan. Ya, jadi perubahan itu adalah keharusan, saudara ya. Nah, seringkali kita berpikir untuk apa berubah? Saudara, waktu kita kecil, ya, waktu kita dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, maka saya percaya semua orang akan mengalami hal yang sama, yaitu dilahirkan, ya, ibu melahirkan bayi, ya, baby. Nggak ada orang melahirkan tahu-tahu sudah besar, ya, dewasa gitu. Saya kira aneh, ya. Nah, saudara, dari baby yang masih kecil ini maka akan ada pertumbuhan. Bahkan akan ada satu pergerakan tubuhnya yang berangsur-angsur menjadi besar, menjadi tinggi, dan bukan hanya tubuhnya, tapi diikuti rohnya, diikuti jiwanya. Nah, itu adalah perubahan ke arah kedewasaan. Yang kita bahas pagi hari ini adalah perubahan, bukan perubahan bagaimana kita mengubah dunia ini, saudara, tapi kita mengubah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Seperti tema tahun 2021 ini adalah inovasi. Maka di inovasi itu dimulai dari spirit kita, ya, dimulai dari pribadi lepas pribadi dalam hidup kita. Kalau pribadi-pribadi itu berubah, pribadi-pribadi itu memiliki satu gerakan yang sama dalam menginovasi atau berinovasi, saya percaya dengan sendirinya lingkungan kita akan berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Indonesia juga berubah menjadi lebih baik lagi. Dunia akan berubah menjadi lebih baik lagi. Kita berdoa supaya Tuhan berkarya atas perubahan ini. Mengerti, katakan amin. Nah, saudara-saudara, hikmat dari perubahan itu apa sih ya? Saya mendapatkan sebuah catatan dan saya berdoa, apa sih perubahan kok sebuah keharusan? Ya,
seperti seorang anak ya. Naturalnya anak itu pasti akan berubah menjadi dewasa ya. Naturalnya seorang dewasa itu akan berubah menjadi tua. Naturalnya orang yang tua itu akan berubah untuk menjadi apa? Ya sudah, tinggal menunggu saatnya dipanggil pulang. Semua akan ada perubahan. Ya, saudara-saudara ya. Maka itu kalau kita bicara tentang perubahan, perubahan itu adalah sebuah ciri kehidupan dan bukti bahwa itu adalah sebuah pertumbuhan, ya, bukan hanya pertumbuhan secara fisik tadi saya sudah katakan, tapi juga pertumbuhan terutama di dalam hikmat, di dalam kebijaksanaan kita, di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita, dan di dalam kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Amin. Kalau kita bicara seperti itu hari-hari ini agak langka ya, karena terus terang pandemi ini menghancurkan, meluluh lantakkan semua sendi-sendi ekonomi dunia, dan paling suka adalah orang kalau dikhotbahi tentang bagaimana diberkati, ya, bagaimana saudara angkat tangan lalu pendeta khotbah dan saudara semuanya diberkati, ya. Tapi jangan lupa, kalau kita mencari Tuhan, ya, Alkitab berkata, carilah Tuhan, ya, maka kamu akan hidup. Amin, ya. Jadi kehidupan kita itu ditentukan bukan hanya materi saja, tetapi karena Tuhan. Tadi saya berkata, ya, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Amin, ya. Maka kita harus berubah, dan perubahan itu bersesuaian dengan tingkat kedewasaan di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Saya ulangi, perubahan itu bersesuaian itu berkorelasi, ya, antara tingkat kedewasaan, iman, pengharapan, dan kasih, ya. Jadi itu adalah proyek besar kita. Kita harus berubah. Kita harus memberikan satu arah hidup kita ini, ya, supaya bersama Tuhan kita sanggup berinovasi sehingga orang berkata, "Oh, ini kok bisa? Mestinya enggak mungkin." Tapi bagi Tuhan yang dahsyat yang kita sembah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil juga bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Tanpa perubahan kita akan mengalami kerugian, ya, dalam segala hal. Rohani pun juga kalau kita tidak mau berubah, karakter kita tidak mau berubah, kita akan rugi, saudara-saudara, ya. Dulu saya suka bicara di mimbar, ya, sebesar apa berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Jawabannya hanya satu, yaitu sebesar perubahan karakter kita. Ketika karakter kita menjadi kuat seperti Kristus, dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan, maka Tuhan mempercayakan berkat itu lebih lagi. Kenapa? Semakin kita diberkati, semakin kita bisa mengelola berkat. Semakin kita diberkati, semakin kita melayani. Bukan cari alasan untuk tidak melayani. Bukan cari persoalan untuk saudara membenarkan diri sendiri. Amin. Ya, maka itu mari di sela-sela kita ada hal-hal yang sukar dalam dunia ini. Tapi firman ini biarkan membuat jalan dalam hidup kita, menuntun kita supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang kekanak-kanaan, tetapi perubahan ini membawa kita kepada kedewasaan. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Tanpa perubahan itu kita akan mengalami kerugian, bahkan bukan hanya rugi tapi sia-sia. Bahkan bukan hanya sia-sia, tetapi binasa, saudara-saudara, ya. Nanti kita akan melihat, ya. Dan inovasi tanpa perubahan adalah kepura-puraan, ya. Inovasi tanpa perubahan itu sebuah dongeng, ya, adalah kepura-puraan besar, saudara-saudara, ya. Maka itu Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, Alkitab kita menasihatkan kepada kita, bunyinya seperti ini. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Tidak tahu maksudnya. Ya, kalau kayak saudara punya baju atau ya apapun, lalu saudara tambal karena itu robek karena sudah tua, ya. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara tidak memperbaharui bajunya yang baru, saudara-saudara, ya, maka sama-sama robek, nanti malah tambah robek. Sukar untuk dimengerti, tetapi kalau saudara terbiasa, ya, hidup sederhana dengan baju yang saudara bisa lihat bagaimana baju robek lalu ditambal dengan penambal yang baru, selain aneh, ya, juga kekuatannya tidak sama, saudara-saudara, ya. Tambah robek, tambah tercabik, ya, tambah besar robeknya, saudara-saudara, ya.
Ayat yang ke-17 dari Matius pasal yang ke-9 supaya Anda lebih jelas. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Ya, jadi anggur yang baru tidak diisikan kepada penampung. Zaman dahulu itu ditampung di kantong kulit. Kalau sekarang di botol, ya, di tempayan, ya, dan seterusnya. Dulu tidak. Jadi ditampung di dalam kulit, saudara ya. Jadi dibikin seperti seperti kantong begitu. Tetapi tidak bisa anggur yang baru ditaruh di kulit yang tua. Selanjutnya, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang sia-sia kan, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru, nah itu saudara bisa lihat ya, anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah dua-duanya. Amin. Jadi kita bisa berubah, tetapi perubahan itu harus ada persiapannya. Kita bisa berubah, kita mau berubah, tapi kita harus mengerti ada sebuah persiapan yang kita perlukan. Paling tidak saudara, karakter kita harus mau diubah. Amin. Ya, kita jangan menggampangkan hidup ini. Ada banyak orang yang menggampangkan hidup ini sehingga akhirnya mengalami kerugian. Oh, gampang. Pinjam uangnya, Ci. Oh ya, berapa? 300 juta, Ci. Gampang nanti, Ci. Ya. Begitu amat sangat percayanya. Saudara ya, saat mengembalikan tidak dikembalikan, macam-macam alasannya. Terjadi pertikaian. Saudara, terjadi percideraan, sakit hati dan seterusnya. Ada kerugian di sana. Ya, perhatikan. Maka itu kita harus bertindak bijaksana. Perubahan ini, di dalam perubahan itu yang kita mau berinovasi itu harus ada hikmat, harus ada bijaksana. Katakan sama-sama, hikmat dan bijaksana. Amin. Coba kita akan membaca ya di dalam Alkitab kita. Saudara bisa melihat atau membuka Alkitabmu. Saya amati kalau ibadah online itu jarang yang membawa Alkitab. Ya. Bahkan saya juga sudah dapat laporan. Jadi kalau ibadah online itu sambil main game juga ada. Ya, sambil melihat TV atau melihat gadget, handphone begitu, tangan kanannya makan kuaci, ya gitu ya. Lalu ada apa lagi? Sambil ngomel. Nah, ya itu ya kenyataan saudara. Ada yang apa lagi? Sambil marah-marah gitu ya, dan seterusnya. Saudara-saudara, walaupun online, tetapi hargai hadirat Tuhan. Katakan sama-sama, hargai hadirat Tuhan. Ya. Mari kita baca di dalam Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Ini perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Semuanya ngantuk ya, seperti hari ini. Semuanya mengalami akibat COVID-19. Jadi kalau ada yang ngomong, Pak saya tidak pelayanan karena saya mengalami persoalan. Bukan kamu sendiri, seluruh orang dunia mengalami. Ya, jadi tidak ada alasan. Persoalan seperti ini membuat kita mundur dari pelayanan. Semakin kita harus melayani, semakin tapi juga jangan ngawur. Kita harus ada punya hikmat dan punya bijaksana. Ya, saya lanjutkan. Ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat yang ke-10. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, 5 yang bodoh tadi, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup.
Ya, perhatikan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Sambil ketuk-ketuk. Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Kan aku mengenal Tuhan, Tuhan juga mengenal aku. Ini saya tambah sedikit. Ya, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Terus saudara, luar biasa. Ya, jadi ini sebuah perumpamaan tentang kerugian yang dialami oleh 5 gadis yang tidak bijaksana alias bodoh, saudara-saudara ya. Jadi dalam kehidupan ini perubahan itu seharusnya menyebabkan kita berlaku bijaksana. Sebab sama yang dinanti-nantikan. Kita ada di dunia yang sama. Kita makan makanan yang sama. Kita menyembah Tuhan yang sama. Kita memiliki iman. Kita memiliki pengharapan. Kita memiliki kasih yang semestinya sama. Tapi persoalannya adalah, saudara, pada waktu kita tidak memiliki perubahan yang mendasar, yaitu karakter, saudara. Dan itu merupakan sebuah keharusan dalam berinovasi. Maka saudara akan mengalami sebuah kerugian. Bahkan tadi endingnya sangat mengerikan. Ya, ketuk-ketuk pintu, pintunya sudah ditutup. Lalu mempelai laki-laki berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kristennya sama. Kalau kita ibaratkan ini orang Kristen. Dalam gereja yang sama. Tapi ada perbedaan di situ, saudara. Mau berubah atau tidak. Ya, ketika kita mau berubah, kita akan masuk bersama-sama dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Amin. Tapi begitu kita tidak mau berubah, kita hanya menunggu. Ada loh orang yang mengalami persoalan itu bukan mencari jalan keluar, ya, tetapi justru dia menyesali, ya, dan dia ngomel dengan persoalan. Kenapa ini terjadi? Ya, semestinya tidak boleh begini. Semestinya, ya saudara-saudara, kalau ada semestinya, maka akan apa? Anda tidak menjadi orang yang berkembang, berubah. Ya, perubahan itu adalah sebuah keharusan di dalam berinovasi ini. Ya, dimulai dari spirit. Bulan Januari kita bahas tentang itu. Spirit itu bukan persoalan agama. Spirit itu bukan bajunya seperti saya pakai baju kolar. Lalu Anda berkata, oh Pak Pendeta, itu spiritnya lebih tinggi. Belum tentu, saudara-saudara. Karena spirit itu tinggalnya di dalam jiwa, ya, di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Di antara 3 itu ada namanya batin atau hati nurani. Roh Kudus Tuhan tinggal di situ bersama-sama dengan kita. Supaya kita bisa menimbang sesuatu, segala sesuatu dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga pengiringan kita kepada Tuhan itu bukan merupakan sebuah kesia-siaan. Tapi pengiringan kita kepada Tuhan itu adalah merupakan sebuah keuntungan. Katakan sama-sama, keuntungan. Saya ingat, ya, ada lagu lama gitu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Selamanya. Amin. Lagu tahun 80-an. Jadi kalau saya ada yang lupa ya jangan diketawain. Kenapa mau mengikut Yesus walaupun sendiri? Tetap mengikut Yesus. Karena pada waktu kita ngerti tujuan ngikut Yesus, saudara akan mendapatkan keuntungan besar. Ya, ada lagu lagi. Ya, untungku besar karena Yesus dalamku. Ya, untungku besar karena Yesus dalamku. Ya, saya nggak ingat lagi lagunya. Ya,
Pada waktu kita mengikuti Yesus, kita mendapatkan keuntungan. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus mengubah karakter kita. Sebab Tuhan Yesus mengubah iman kita yang dulunya tidak beriman. Lalu memiliki iman yang kecil, memiliki iman yang sedang. Terus berkembang menjadi iman yang besar. Iman yang memindahkan dunia. Kita berkembang pengharapan kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Terus kita berubah dan berkembang. Saya percaya, semakin kita ngikut Yesus, semakin kita diberkati, rohani dan jasmani kita. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Gitu saudara, jadi kekristenan itu bicara tentang perubahan. Suami istri dengar, ya, jangan mentang-mentang berani dengan suami atau istri, suami berani dengan istri gitu, ngomong dikit lalu bentak. Kalau dibentak supaya rame, ya, lalu bentak juga. Ya bagaimana, saudara-saudara ya? Ada salah satu yang harus berubah dulu. Diam dulu. Bahasa roh dulu. Amin. Supaya ada pengendalian diri, saudara-saudara ya. Kalau kekristenan kita itu sama dengan dunia, untuk apa Anda jadi orang Kristen? Ya, Tuhan mau kita berubah. Kita menjadi orang yang berbeda. Katakan sama-sama, orang yang berbeda. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat. Jadi kalau begitu perubahan itu, apa yang harus kita kerjakan? Inovasi adalah sebuah keharusan. Perubahan adalah sebuah keharusan. Lalu gimana cara mengerjakan perubahan ini? Saudara ya, apa kita berdoa puasa 40 hari 40 malam begitu? Lalu buka tangan dan kita menengadah ke atas. Perubahan datanglah. Inovasi datanglah begitu. Lalu tiba-tiba ada malaikat turun begitu. Tidak, saudara. Bukan begitu caranya. Ya. Perubahan bukan juga mok-mok cung. Perubahan juga bukan apa? Bukan hanya sekedar perubahan. Tapi perubahan itu harus, ini yang pertama. Matius 25 ayat yang pertama. Ya, kita baca sama-sama. Pada waktu itu kerajaan Allah, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong apa? Mempelai laki-laki. Jadi ada 10 orang yang mereka mau menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Ini apa artinya? Jadi mereka tuh mestinya ngerti apa tujuannya itu loh. Ya, kehidupan kekristenan kita ini juga harus ngerti tujuan perubahan itu apa. Tujuan kita mengiring Tuhan itu apa. Tujuan Anda pergi ke gereja itu apa. Tujuanmu jadi orang Kristen itu apa. Apa hanya ingin kaya dan diberkati? Salah alamat kalau tujuanmu hanya pengen kaya, lalu Anda jadi orang Kristen. Memang Tuhan akan berikan kekayaan itu pada saatnya, seiring dengan perubahan karakter. Amin. Ya, ada banyak loh orang yang nggak ngerti, ngapain sih gua ke gereja? Ngapain aku berdoa Bapa Kami? Ya, kenapa nggak diubah? Itu kan doa jadul. Ya, kita kan karismatik, untuk apa kita berdoa Bapa Kami? Saudara-saudara, sok hebat ya, begitu ya. Sekolah teologi ya tidak, tapi suka menghakimi. Sama dengan banyak orang yang bicara tentang vaksinasi, ya, yang medical history beberapa waktu yang lalu gereja kita sudah membahasnya. Orang berkata, di dalam vaksin COVID itu ada enzim luciferase katanya. Jadi kita harus menolak. Ngerti enggak enzim luciferase itu apa? Ya. Bukan ini dari Lucifer, iblis begitu, bukan. Ini memang enzim yang dibikin untuk supaya terjadi sesuatu reaksi di situ sehingga mudah dipahami oleh seorang medis, oleh seorang peneliti di laboratorium, ya. Itu menghasilkan sebuah sinar. Kata Lucifer itu adalah cahaya. Untuk apa? Supaya mudah mengidentifikasi di dalam tubuh seseorang. Jadi memang itu acaranya laboratorium, saudara-saudara ya. Jadi kalau kita tidak mengerti, mendingan kita bertanya kepada yang mengerti. Saya saja orang lab tidak berani ngomong yang sedetail-detail mungkin begitu ya. Oh kalau begitu mengandung DNA antikris. Saudara-saudara, gimana caranya? Itu ada chip yang sudah dilumerkan, masukkan ke dalam. Ya, sebab nanti akan ada tanda. Di jidatnya orang di kitab Wahyu dikatakan, ya itu kan akan ada tandanya, meterai, saudara-saudara.
Ada chipnya. Lah apa handphone saudara nggak ada chipnya? Lalu kalau Anda tidak mau pakai chip, tidak usah pakai handphone. Ya, semua orang saya kira seluruh dunia pakai handphone. Ya, dan di dalam handphone ada chip. Kalau kita bicara di dahinya ada tanda, maksudnya bukan letter luck seperti itu, saudara. Di dalam dahi kita, di dalamnya itu ada pikiran kita. Pakai pikirannya Kristus di dalam menelaah segala sesuatu, supaya kita tidak jadi orang yang seperti 5 gadis yang tidak pinter itu, alias bodoh. Ya, oh gampang nanti ada teman saya membawa minyak. Jadi tujuannya itu tidak ngerti. Banyak orang Kristen yang tujuan hidupnya tidak tahu untuk apa jadi Kristen. Untuk apa ibadah tidak ngerti. Sehingga persiapannya tidak ada pokoknya. Ya, kalau orang Kristen pokoknya itu berbahaya. Ya, saya itu suka ngomong dengan teman-teman di pelayanan. Kalau pelayanan hanya ala kadarnya lebih baik nggak usah. Ya, pelayanan itu berikan yang terbaik walaupun kita bukan nomor 1. Amin. Itu prinsip dalam kehidupan kita, bukan hanya di pelayanan. Kalau Anda memiliki prinsip seperti itu, ya, hebat hidup Anda, ya. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Jangan hanya ala kadarnya, oh daripada tidak ada, kan lumayan. Yesus tidak pernah ngajari kita lumayan. Yesus ngajari kita ini adalah anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaannya Allah. Amin. Kemuliaan Allah bukan barang sembarangan. Kemuliaan Allah bukan barang yang remeh-temeh, tapi kemuliaan Allah itu adalah Allah sendiri. Amin. Makanya kita harus melatih diri. Untuk apa kita jadi Kristen? Untuk apa kita online? Untuk apa Anda duduk di rumah bersama dengan keluargamu? Ya untuk apa bersama-sama? Kenapa Anda tidak ke gereja? Supaya sama-sama kita bisa salaman begitu. Pakai bijaksana. Amin. Ayat yang ke-25, pasal yang ke-25 ayat yang pertama tadi. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Jadi ngerti tujuannya. Ya, menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Kita pun juga menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, Tuhan Yesus itu mencari ya orang-orang yang sudah dewasa rohani. Tujuh katakan amin. Lalu berikutnya gimana caranya? Ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ini bicara tentang pilihan. Tujuannya tahu, tapi ada sebuah pilihan yang harus Anda pilih. Mau cari jadi orang yang bodoh atau mau jadi orang yang bijaksana. Ya, kalau mau jadi orang yang bijaksana, siapkan hidupmu. Jangan kalau di gereja, ku mau cinta Yesus selamanya di gereja. Ya. Tapi kalau di rumah ditegur suaminya, ya, suami juga dinasehati atau diberi masukan sama istri. Apaan lu? Ya, gitu ngaku Kristen lagi, tidak punya malu lagi, bangga sekali. Minta ampun, minta maaf tidak pernah. Ya, coba Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah itu, selama Anda menikah berapa kali Anda minta maaf sama pasanganmu? Untuk minta maaf perlu pergumulan. Ya. Butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Lalu Anda berdoa, berkati pekerjaanku Tuhan. Berkati anak-anakku, keturunanku. Kalau aku jadi Tuhan, aku ngomong dari surga, pret. Maaf ya. Kekristenan itu bicara pertobatan. Kekristenan itu bicara perubahan. Kekristenan itu bicara karakter. Mau jadi orang bodoh, apa 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan segala sesuatu. Minyak disiapkan karena dia ngerti datangnya kapan tidak tahu. Dia paham itu, dia ngerti tujuannya. Saudara-saudara ya, berubah menyongsong sesuatu ya, supaya bukan rugi dalam hidup, tetapi dia untung dalam penggiringannya kepada Tuhan. Itu tujuan kita. Amin. Ayat yang ke-3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Bawa pelita sudah diisi minyak, dia bawa cadangan. Ini yang bijaksana. Ya, ini persiapkan segala sesuatu untuk menghadapi perubahan. Amin.
Kenapa harus ada perubahan? Lah iya, mempelainya datangnya nggak jelas. Ini bukan bicara macet di DKI Jakarta, saudara. Tapi bicara memang nggak tahu, zaman dahulu memang begitu. Jadi nggak pasti, belum ada teknologi komunikasi yang seperti hari ini. Jadi tujuannya adalah supaya kita belajar menanti-nantikan kapan datangnya, bisa maju, bisa mundur, bisa berubah. Kalau kita tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi perubahan, yang ada hanya kerugian di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, saya jarang bicara khotbah keras sekeras ini, ya. Tapi supaya apa? Supaya kita semuanya, ya, bukan hanya diberkati di dunia ini. Itu gampang, kalau hanya duit diberkati mah gampang, itu bener itu paling gampang. Tapi bagaimana kita seturut dengan kehendak Tuhan, itu hal yang harus kita perjuangkan. Di dalam berkat, ya, dalam berkat itu ada rezeki, ya. Rezeki belum tentu mendatangkan berkat. Ingat-ingat itu seumur hidup. Amin. Ya. Jadi kita harus menghadapi perubahan, song-song perubahan dengan persiapan yang baik. Ayat yang kelima dan yang keenam. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Terkejut. Seringkali kan kita jadi orang Kristen itu terkejutan. Virus. Ada loh orang yang begitu dinasehati, jangan bikin FA dulu, jangan bikin persekutuan doa dulu. Udah berjatuhan di sana kemari, ke sana kemari, baru telepon saya. Iya ya Pak, saya baru sadar. Kalau gigit orang itu tidak berdosa, tak gigit. Ya, sekolah tidak hanya kata orang, dinasehati, menghakimi malah. Ya, coba kalau Anda berkata ngantuk, mempelainya datangnya enggak mesti. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang persoalan. Ya, semua orang seluruh dunia ngalami persoalan itu. Jadi kita tidak bisa bersembunyi di balik persoalan lalu membenarkan diri supaya orang memahami kita dan orang itu memaklumi perbuatan kita. Enggak bisa. Orang yang bijaksana tidak seperti itu, dia persiapkan semuanya. Dan orang yang bijaksana itu orang yang tidak terkejutan, tidak kagetan. Wah, Tuhan mau datang. Enggak, Tuhan sudah ngomong, datangnya seperti pencuri. Tapi barang siapa yang siap, ya mesti ada tanda-tandanya. Kita ngerti tanda-tandanya, gitu loh. Amin. Yang terakhir, ayat yang ke-8 sampai 13, nanti saudara bisa baca sendiri, ya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyak dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jawab gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, ini orang yang bijaksana itu seperti itu. Bukan apa? Bukan egois, ya, tetapi dia cara menjawabnya bijaksana. Lah nanti kalau aku habis, kita sama-sama gelap ya. Jadi begini saja, supaya ini ya bisa untuk kami, untuk saya dan kamu, ya ini orang cara menjawabnya dengan bijaksana. Perhatikan, itu kalau saya nggak bisa, salahmu sendiri kan gitu ya. Kenapa kamu tidak mempersiapkan? Saya udah siap loh, beli loh tadi 10 liter ya di warungnya Pak John, ya kan gitu. Kenapa kamu nggak ke sana? Udah tutup, ya kan Bujon ada. Malah berdebat. Orang yang bijaksana tidak seperti itu. Dia berkata apa? Enggak, kamu lebih baik pergi untuk membeli, ya. Nanti kalau enggak cukup bagi saya dan kamu bagaimana? Perhatikan, ya. Kalau hidup kita mempersiapkan segala sesuatu, kita mulai dengan membangun hikmat dan kebijaksanaan. Ada kita mengenal siapa yang kita sembah. Kita ngerti tujuan kehidupan kita itu. Saudara-saudara, saya percaya cepat atau lambat, inovasi itu Tuhan akan memberikan sesuatu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita. Enggak usah kita paksa, itu akan mengalir dengan sendiri. Amin. Ini bedanya kita, orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Amin. Jadi itu saudara-saudara ya.
Maka mari kita di minggu pertama ini belajar sungguh-sungguh ya, supaya kita berubah, dan perubahan itu adalah sebuah keharusan supaya kita mencapai sebuah tujuan, yaitu the year of innovation tahun 2021. Amin. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita, tapi kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh puji Tuhan. Oh haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang bijaksana. Kami berubah, sebab perubahan itu adalah sebuah keharusan. Keharusan untuk supaya kami bisa mencapai inovasi. Kami menjadi orang-orang yang inovatif di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, sekarang kita akan mempersiapkan sakramen perjamuan kudus. Bapak-bapak di rumah, ya, Anda adalah imam di dalam keluarga. Mari saudara persiapkan dan layani, ya. Layani, berikan kepada istri dan anak-anakmu, mertuamu, ya, siapapun yang ada di rumah saudara, kita layani. Imam itu ya memberikan pelayanan, saudara-saudara. Haleluya. Di tangan kanan Anda, angkat tinggi-tinggi. Ya apapun, mungkin pakai biskuit juga boleh. Itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Saudara harus imani. Dan di tangan kiri saudara, yang saya angkat ini, ya, sudah bisa pakai air teh atau apapun. Itu adalah benar-benar darah Yesus. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Mari, sekarang kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Sekarang kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Berkati kami semua, urapi kami semua, dan ampuni kami supaya kami layak untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Makan tubuhmu dan minum darahmu, dan Immanuel terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Mari angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Haleluya. Tubuh Kristus ada di tangan kananmu. Saya mau berkata dan bertanya kepada saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu? Yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu, itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat cawan darah Yesus tinggi di atas kepala kita. Lalu saudara taruh tangan kirimu di dada. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau bertanya dan berkata kepada saudara. Apakah engkau percaya dengan imanmu yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu? Itu adalah benar-benar darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Taruh cawan yang sudah kosong atau gelas yang kosong di meja Anda masing-masing. Lalu kita buka kedua tangan kita. Kita mulai menyembah Tuhan. Oh Ramasyara Lamar. Oh Ramasyara Lamar. Sembah Tuhan. Oh Ramasana Lamasikinya Lamaso. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit sembuh. Kami percaya yang berkekurangan Tuhan berkati limpah-limpah. Yang miskin diberkati jadi kaya dalam
buat anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat perjamuan kudus. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu akan setiap kami. Engkau mengasihi setiap keluarga demi keluarga yang hadir Tuhan. Yang menonton ibadah live streaming ini pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kasih Tuhan melawat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan benih firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dan Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan perubahan di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan juga memberkati hamba-Nya, Bapak Gembala kami, Pastor Paulus Eko Dianto. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati visinya Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang dikerjakan di tahun 2021 ini, Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka inovasi yang baru Tuhan di dalam pelayanannya di gereja IHK dimanapun gereja ini dikembalakan. Kami percaya tanda-tanda ajaib, kuasa dan mujizat Allah menyertai pelayanan daripada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan juga memberkati keluarganya. Tuhan memberkati setiap jemaat yang pada siang hari ini menonton ibadah live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap keluarga Tuhan. Setiap kami yang menonton, mungkin daripada kami ada yang sakit. Kiranya Tuhan melawat, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus kami percaya kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan. Kami yang menghadapi masalah kami percaya Tuhan. Tuhan sudah membukakan jalan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami. Dan kami kembali dikuatkan, kami kembali menjadi anak-anak kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati Indonesia. Biar setiap apa yang dirancangkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami, ada roh hikmat, ada roh takut akan Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami mengeluarkan setiap kebijakan, keputusan membawa setiap kami, rakyat dan bangsa Indonesia bangkit dan keluar daripada keterburukan oleh karena corona ini Tuhan. Tuhan juga memberkati gerejanya Tuhan. Gereja IHK, satelit IHK dimanapun kami berada. IHK Bogor, IHK Bandung, IHK Kota, IHK International. Dimanapun kami melakukan siaran online Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan jagai dan Tuhan lindungi. Jauhi dari segala virus COVID Tuhan. Aku percaya juga Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu. Setiap gembala-gembala pelaksana yang Engkau taruh di setiap gereja satelit-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya juga Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mengangkat tangan kanan kami lebih tinggi daripada atas kepala kami. Kami akan mendeklarasikan kata-kata iman kami 3 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman percaya kami pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Mari semua jemaat kita buka kedua tangan kita, angkat tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK dimanapun Anda berada, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, dan menjadikan kita kepala, bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin.
Puji nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam IHK.